Halo teman-teman semua, kembali lagi di Investalk. Kali ini saya bersama dengan Pak Fani. Beliau adalah Kepala Kantor Bursa Efek Jawa Tengah 1. Halo Pak Fani, gimana kabarnya? Ya, halo Yohanes. Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini kita santai ya Pak, soalnya hari Jumat ya Pak. Ya, mau mau weekend lagi ya, nggak Ih, kerasa ya? perasaan kemarin udah libur hari Senin, Selasa, Rabu. Berarti 2 hari perdagangan doang ya Pak hari Minggu Ya, ini? pekan ini cuman Kamis dan Jumat. Ah, iya, iya. Mungkin buat mengawali, mungkin Pak Fani bisa memperkenalkan diri. Ya, halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Fani Rifki. Saya Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di area Jawa Tengah 1 di Kota Semarang. Dan senang sekali siang hari ini bisa menyapa teman-teman, diskusi dan sharing bersama dengan Yohanes. Ya, mungkin di sesi kali ini kita nggak yang serius-serius ya Pak, kita bahas yang santai aja. Ya. Kita bahas mengenai literasi keuangan, gimana seberapa penting sih menurut Pak Fani terhadap anak-anak itu ngerti akan finansial atau investasi? Ya, literasi keuangan penting sekali yo. Jadi meskipun dari kecil kita sudah kenal sama uang ya, Ya, sejak kita dikasih uang Uang jajan. jajan sama orang tua sampai dengan dewasa mungkin. Tapi yang namanya mengelola uang dengan baik itu ada ilmunya dan bisa dipelajari. ya, Jadi saya kira sih semua orang, terutama anak muda itu juga wajib ya untuk belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Karena kedepannya kan kalau kita bisa mengelola uang dengan baik itu masa depan kita juga akan lebih baik ya. baik. Kita terhindar dari misalkan sifat konsumtif ya. Kemudian juga jangan sampai kita terlilit utang ya, kena pinjol ilegal, kartu kredit yang tanpa kontrol ya. Sama minimal kita jadi tahu nih apa aja instrumen keuangan yang bisa kita gunakan untuk nabung, investasi maupun mungkin proteksi ya dengan asuransi dan sebagainya. Seringkali kan memang kalau generasi muda saat ini kan juga ngikutin tren ya Pak, karena di zamannya yang sekarang tuh kan juga sudah lihat TikTok lagi trending apa, pengen beli apa, aku harus juga punya. Nah, contohnya labubu atau barang-barang konsumtif yang Konsumtif ya. sebenarnya yang kita nggak perlu nih, tapi kita beli karena dia aja punya masa aku enggak ya Pak. Jadi menurut Pak Fani itu penting banget kita mengelola keuangan ya Pak. Iya, jadi kita itu kan hidup di era yang cukup challenging ya. Iya, betul. Era digital ya, Digital. semuanya bisa dengan mudah kita dapat. Terutama untuk hal yang konsumtif ya. Kalau kita itu tidak bisa mengontrol diri kita, tidak memiliki kemampuan soft skill untuk mengelola keuangan dengan baik, maka yang terjadi kita akan mungkin akan terkena yang namanya financial distress atau kita akan gagal dalam mengelola keuangan. Gimana cara tahu kalau kita sebenarnya pemahaman keuangannya itu masih kurang Pak? Ya, kita itu kadang-kadang nggak kerasa ya Iya. bahwa kita itu ternyata masih kekurangan literasi terhadap pengelolaan keuangan. Contoh aja, misalkan kita punya nggak yang namanya tabungan, dana darurat, ya? Apakah uang kita itu akan selalu habis untuk konsumsi? Atau malah yang lebih bahaya lagi kita menggunakan utang untuk konsumsi. Nah, itu salah satu indikator awal ya. Bagaimana kita itu kekurangan literasi tentang keuangan. Lantas berikutnya kita itu kalau sampai kekurangan literasi keuangan ya, kita tidak paham mengenai pentingnya investasi. Ya, orang itu semuanya berinvestasi, semuanya melakukan investasi. Itu untuk apa gitu ya? Salah satunya adalah dengan adanya pemahaman mengenai inflasi. Oke. Ya, orang itu kalau nggak paham tentang keuangan menyepelekan tuh inflasi, ya.
kita tahu nggak kerasa barang-barang itu semakin lama semakin naik dan nilai uang kita itu akan semakin berkurang atau turun daya belinya. Sehingga kalau uang itu tidak kita investasikan, kita tidak ubah menjadi aset yang produktif, maka nilainya akan terus turun. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari teman kita yang belum literate soal keuangan. Oh, berarti memang nggak terasa sih Pak, kok perasaan dulu harga barangnya segini, sekarang udah naik kali-kali lipat. Itu kan juga bikin rasa worry, apalagi kalau kita nggak punya dana darurat, jadi khawatir ya Pak. Terus kalau tadi kan juga sudah disinggung, kalau kita masih kecil itu kan kita dikasih uang, kita dianjurkan untuk menabung. Nah, sebenarnya beda antara menabung dengan investasi itu apa sih Pak? Ya, menabung itu tingkatan pengelolaan keuangan yang levelnya basic. Ya, jadi teman kita yang baru kenal nabung itu sudah bagus sih. Artinya dia sudah mencoba untuk menyisihkan uang, tidak dihabiskan untuk konsumsi aja. Tapi menabung itu belum cukup. Ya, karena menabung itu beda sama investasi. Nabung itu intinya kita nyimpen uang. Biasa di bank ya sekarang ya. Kemudian yang kedua, nabung itu ya parkir uang, uangnya parkir aja. Kita tidak mengharapkan keuntungan. Kalau kita dapat bunga itu kecil sekali dan nilainya lebih rendah daripada inflasi. Nah, kalau investasi itu tujuannya adalah memang sengaja untuk meningkatkan nilai uang. Bagaimana uang itu bisa meningkat nilainya. Yang dijadikan patokan biasanya inflasi. Gitu ya. Kalau inflasinya 3%, kita harus investasi mendapatkan angka di atas 3%. Misalkan kita beli obligasi dapat 6,5%, nah kita masih punya keuntungan 3,5%. Gitu ya. Nah, kemudian dari sisi resiko dan keuntungan, menabung dan investasi itu beda. Menabung itu memang minim resiko sih. Minim resiko karena uang kita disimpan di bank aman, kemudian juga dijamin oleh LPS. Tetapi konsekuensinya menabung itu mendapatkan keuntungan atau return atau nilai imbal hasil yang kecil. Berarti memang investasi beda dengan menabung itu investasi, beda ya Pak. tidak Terus ada resikonya, tapi kalau anak-anak atau memberikan potensi yang masih keuntungan SMA atau yang baru kuliah, ini kan biasanya kalau investasi itu orang-orang bilang kalau investasi itu butuh modal gede, beli saham harus butuh modal gede. Nah, kira-kira buat teman-teman yang baru pengen mulai investasi itu dengan modal yang minim itu gimana Pak? Ya idealnya namanya belajar investasi itu harus dimulai sejak dini ya. Atau idealnya ketika pertama kali kita menerima uang. Tidak harus bekerja. Misalkan uang dari uang saku nih dari orang tua itu sudah maka mulai harus diajarkan bagaimana kita mengelola keuangan dengan mengelola uang itu akan semakin meningkat. Nanti ya mungkin di awal-awal usia 20 itu mereka nabung dulu. Mereka kenal tabungan ya. Mereka bisa menyisihkan uang gitu ya. Kemudian kalau sudah mahasiswa atau sudah lulus mahasiswa ya mereka harus mulai mengenal konsep inflasi tadi, nilai waktu uang itu, gimana uang ini bisa diinvestasikan bisa mengalahkan inflasi. Nanti kalau sudah usia 30 itu mereka sudah berpikir gimana mendiversifikasi aset ya, asetnya pisah-pisahkan atau disebar ke beberapa instrumen yang resikonya rendah maupun resikonya yang moderat, yang agak tinggi. Nah, kalau sudah usia 40 gitu ya mereka harus sudah punya passive income. Misalkan mereka punya properti, propertinya disewakan, terus mereka dapatkan penghasilan atau imbal hasil dari bisnis. Jadi harus dimulai dari sejak dini. Ya. Terus kalau kira-kira apa aja yang bisa diinvestasikan sama mahasiswa atau teman-teman dari SMA Pak?
Ya sekarang ini kan udah zaman teknologi ya, Iya. sudah banyak platform investasi yang bisa memulai investasinya dari uang yang 10.000 ya. Oh. Ada reksadana pasar uang ya melalui platform ya misalkan Bibit, Bareksa ataupun Ya Ajaib sekuritas. ya dari sekuritas itu bisa digunakan sebagai apa namanya tempat untuk berinvestasi dengan modal yang kecil. Membeli saham misalkan dengan 100.000 saya kira sudah Ah. sudah bisa ya. Membeli reksadana pendapatan tetap itu dengan 10.000, 25.000 gitu ya. Nanti bertahap kalau sudah mulai ada uang ya bisa membeli obligasi retail negara Oke. ya yang satu unitnya itu harganya 1 juta 1 juta ya, yang minimal bisa ya Pak. ya memberikan hasil sekitar 6-7%. Hmm. Jadi tidak ada alasan menurut saya untuk menunda berinvestasi dengan uang kecil yang kita miliki. Oke. Itu buat teman-teman SMA atau yang masih pendapatan mungkin dari orang tua Pak. Kalau misal buat teman-teman yang sudah bekerja, gimana caranya kita buat memulai investasi Pak? Mungkin dari hasil gaji yang dia dapatkan atau hasil sewa atau apapun itu yang dia dapatkan gitu sih Pak. Ya bagi mereka yang sudah bekerja yang usia sudah 20 Iya. lebih ya, sudah 30 itu saya kira mereka sudah mulai harus memikirkan bahwa yang namanya uang itu harus dikelola untuk persiapan pensiun Oke. gitu ya. Nah, dengan begitu mereka yang pertama tentu saja harus mengontrol pengeluaran ya. Tidak boleh besar-pasak daripada Oke. tiang ya. Kemudian juga mengelola hutang dengan baik ya. Kalau bisa cicilannya jangan sampai lebih dari 30% dari pendapatan ya. Hindari hutang untuk membeli barang-barang yang konsumtif ya. Membeli rumah aja ya, membeli rumah atau mobil gitu ya, tapi untuk membeli barang-barang konsumtif penting bertahap ya. Kemudian yang berikutnya adalah mulai mengenal instrumen investasi ya. Di pasar modal seperti yang ada di Bursa Efek Indonesia kita tahu ada saham, ada obligasi, ada reksadana, kemudian juga ada sukuk ya. Kemudian ada instrumen derivatif seperti ETF ya, exchange trade fund dan lain sebagainya. Dari saham aja teman-teman bisa mulai mengenal saham-saham apa yang diperdagangkan di bursa yang memiliki potensi keuntungan dan fundamental perusahaan yang cukup baik ya. Ada beberapa indeks di bursa seperti LQ45, IDX 30 yang bisa digunakan oleh teman-teman memilih saham yang digunakan untuk berinvestasi. Oh. Jadi memang kalau teman-teman yang baru mau mulai nggak ada kata terlambat gitu ya Pak. Iya. Lebih baik memulai sekarang daripada nanti-nanti. Nggak ada yang orang bilang, oh terlambat kamu sudah umur 30 misal 35 atau wah udah terlambat semuanya udah naik atau apapun itu ternyata enggak ya Pak. Yang penting kita mulai ya Pak. Terus karena kalau kita lihat ya Pak, akhir-akhir ini kan juga banyak banget ancaman-ancaman investasi-investasi yang nggak jelas atau investasi bodong. Gimana caranya kita buat membeda-bedakan investasi yang benar-benar dijamin sama investasi yang bodong Pak? Biasanya seperti apa Pak? Ya, ada banyak cara agar kita itu terhindar dari investasi ilegal ya. Yang pertama adalah tentu saja kita harus ngecek legalitas dari perusahaan yang menawarkan instrumen investasinya itu. Kalau di pasar modal ada perusahaan sekuritas, ada perusahaan aset manajemen yang menawarkan reksadana, itu harus dicek legalitasnya. Apakah dia diawasi oleh OJK, diawasi oleh Bursa Efek Indonesia, ya. Dari situ teman-teman bisa memfilter ya siapa yang nawarin. Kemudian yang berikutnya adalah waspada dengan skema Ponzi, skema Ponzi atau money game ya, dimana ini biasanya mereka menawarkan keuntungan yang instan dan fantastis ya, yang biasanya dalam skema itu biasanya uang kita itu ketika kita masuk itu digunakan untuk membayar member yang sudah lebih dulu masuk gitu ya, jadi kayak semacam piramida begitu ya. Nah itu sering dijadikan sebagai alat untuk penipuan berkedok investasi. Berarti kita harus hati-hati juga ya Pak. Terus gimana peran dari Bursa Efek buat
yang pertama buat melawan investasi-investasi bodong itu Pak? Ya tentu saja obat dari investasi bodong itu adalah semakin literasinya masyarakat ya mengenai investasi. Saya mengibaratkannya itu seperti bagaimana tubuh kita itu bisa bertahan dari virus. Ya. Oke. Saat pandemi dulu ada virus COVID masuk ke tubuh kita. Kalau kita nggak imun, kita nggak kebal ya kita akan sakit, gitu ya. Sama seperti kalau kita itu belum terliterasi, belum tereduket mengenai pengelolaan keuangan, ketika ada virus investasi ilegal masuk, ya kita akan kena, gitu ya. Tapi kalau kita itu sudah terliterasi dengan baik, sudah mendapatkan informasi yang benar, sudah meningkat kompetensinya, berapapun virus investasi bodong, investasi ilegal yang masuk ke kita itu akan tertolak dengan sendirinya. Sehingga yang perlu teman-teman ketahui dalam mengidentifikasi investasi ilegal itu ya 2L ya, legalitasnya dan logisnya. Legalitas perusahaan yang menawarkan apakah diawasi oleh OJK atau enggak. Yang kedua adalah logis atau enggak penawaran yang diberikan kepada kita. Berarti kita harus cross check benar-benar dari yang menawarkan siapa, terus habis itu bener nggak apa yang dijual, terus yang mengawasi siapa aja, dan benar-benar kita bisa cek berarti ya Pak buat resminya atau enggak di OJK itu ya Pak, Ya, dari bisa. perusahaan-perusahaannya. Bisa ke kantor OJK atau ada kontak OJK-nya yang bisa kita gunakan untuk Oke. mengecek legalitas. Terus untuk kalau kita bicara masalah peran Bursa Efek untuk mendorong literasi keuangan seperti apa Pak? Ya, Bursa Efek Indonesia seringkali mengadakan edukasi ya tentang investasi di pasar modal dengan sekolah pasar modal ya yang banyak dilakukan di berbagai tempat ya, di kantor perwakilan, kemudian di kampus ya, di galeri investasi, di komunitas ya, dan itu berjenjang ya sekolahnya ini mulai dari level basic, intermediate sampai advance ya, sehingga kita harapkan semakin teman-teman teredukasi ya, berinvestasi di pasar modal, mengetahui mana yang legal, mana yang tidak, seiring dengan itu akan meningkatkan kompetensi dan menurunkan resiko dalam investasi. Oke, berarti memang benar-benar adanya Bursa Efek ini juga menjadi peran yang cukup sentral ya Pak bagi pembagian literasi keuangan yang ada di manapun dan semua kalangan gitu ya Pak. Kalau buat galeri investasi Pak, galeri investasi itu bentuknya seperti apa dan sebenarnya apa tujuan dan manfaatnya Pak? Ya, galeri investasi ini sebenarnya cukup banyak ya ditemukan di banyak perguruan tinggi ya, kampus. Mungkin teman-teman yang kuliah di beberapa kampus pernah melihat galeri investasi di kampusnya masing-masing. Ini merupakan suatu kerjasama antara Bursa Efek Indonesia, kemudian dengan perusahaan efek atau perusahaan sekuritas dengan perguruan tinggi. Ya tentu saja tujuannya adalah mencoba untuk yang pertama ingin menyebarkan informasi investasi di pasar modal ke banyak kalangan ya, yang dimulai dari kampus dulu kemudian menyebar ke masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tentu saja adanya link and match antara teori mata kuliah keuangan yang ada di kampus, yang ada di kelas, yang biasanya hanya teori ya, kemudian dipadukan dengan praktek berinvestasi menggunakan keuangan di pasar modal melalui galeri investasi, sehingga outputnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus. Berarti manfaatnya tuh bukan cuman untuk memberikan edukasi ke masyarakat juga ya Pak, tapi bisa berkontribusi juga ke kampus-kampus, ke universitas melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada di kampus gitu ya Pak. Terus kalau yang buat anak SMA biasanya kan teman-teman tanya tuh, ya kalau yang di SMA tuh ada nggak sih Pak galeri investasi? Bentuknya apa? Ya ada ya, jadi pengembangan dari galeri investasi yang ada di kampus itu adalah dibentuknya galeri investasi
edukasi. Oh, oke. Jadi titik beratnya ada di edukasi ini, karena ada di SMA ada mata pelajaran ekonomi ya di kelas saya nggak tahu 11 atau 12 gitu ya. Kemudian di dalam mata pelajaran ekonomi itu ada subbab mengenai pasar modal Oh, oke. dan investasi di pasar modal. Sehingga kembali lagi kalau investasi edukasi yang ada di SMA itu atau SMK itu bisa digunakan sebagai media informasi sedini mungkin bagi adik-adik untuk mulai belajar pengelolaan keuangan dan investasi khususnya di pasar modal. Oh, berarti memang cukup mendukung ya Pak, enggak cuma teman-teman yang kuliah, teman-teman yang SMA juga anak muda bisa dibantu dari Bursa Efek Indonesia. Dalam artian terus balik lagi kalau kita bicara masalah investasi kebutuhan atau berapa persen buat investasi itu ada tips and triknya nggak sih Pak? Ya, budgeting atau apa istilahnya penganggaran ya. Ya. Itu penting loh. Jadi teman-teman nanti kalau sudah punya penghasilan entah dari orang tua ataukah sudah bekerja, itu penting untuk mengatur ya dengan cara bikin anggaran ya, budgeting. Misalkan nih untuk konsumsi ya 50%, terus 30% untuk tabungan gitu ya, terus 20% itu untuk investasi gitu ya. Nah ini nggak harus seperti itu, persentasenya bisa diubah, dimodifikasi ya. Misalkan teman-teman punya cicilan gitu ya, maka cicilan itu kalau bisa 30% dari pendapatan ya. Nanti konsumsinya dikurangi dari yang tadinya 50% jadi 40%. Nanti yang 10% itu untuk dana darurat, sisanya untuk investasi ya. Jadi yang namanya budgeting rule itu bisa apa istilahnya dimodifikasi sedemikian rupa tergantung dari kondisi keuangan dari teman-teman. Berarti harus disesuaikan juga dari pendapatan, terus juga ada faktor-faktor lain yang mungkin dari satu orang dengan orang yang lain itu juga berbeda-beda. Misal, yuk ada kebutuhan ini, misal buat kuliah, terus juga buat makan sehari-hari. Mungkin kalau Pak Fani itu punya kebutuhan untuk keluarga dan segala macam gitu ya Pak. Betul. Ya. Terus ya kalau seusia yo misalkan ya, untuk makan, ya, kemudian untuk transportasi, beli bensin ya, kemudian untuk beli pulsa gitu ya, kemudian untuk apa lagi, untuk ya untuk rekreasi gitu. Jadi macam-macam ya di budgeting. Terus gimana caranya kita untuk meminimal risiko Pak? Soalnya kan tadi kita di awal kan juga sudah bilang masing-masing produk investasi itu kan juga punya resiko yang punya resiko yang beda-beda. Gimana caranya kita tahu kita cocok yang di mana dan bisa minimalisir resiko? Ya, resiko itu memang selalu ada ya di dalam instrumen investasi ya. Misalkan saham, kita tahu resiko yang paling sering kita temui adalah harga saham yang turun. Nah, untuk kita bisa mengelola resiko ya untuk saham ini, yang pertama adalah kita harus pilih saham yang memiliki fundamental yang baik. Fundamental yang baik itu misalkan perusahaan itu selalu bisa membukukan laba perusahaan secara konsisten ya. Misalkan perusahaan ini tahun 2024 kemarin laba sekian, nah labanya itu harus selalu lebih tinggi dibanding laba tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau sudah memilih perusahaan seperti itu, biasanya harga sahamnya itu akan selalu meningkat, meskipun di dalam perjalanannya itu selalu ada yang namanya koreksi atau penurunan. Nah cara kita mengelolanya adalah kita belinya dengan melakukan analisa teknikal ya. Kita pastikan bahwa saham itu sudah turun, sudah murah begitu ya, dengan berbagai indikator, apakah itu stokastik atau RSI ya, ada juga istilah MACD ya. Itu semuanya akan kita gunakan untuk timing, menentukan bahwa kita itu sudah membeli di harga yang murah. Nah, dengan begitu kita akan terhindar dari risiko penurunan harga saham.
Berarti kita kuncinya perlu belajar ya Pak. Ya. Nah belajar itu sebenarnya bisa lewat mana aja sih Pak? Kalau tadi yang Bapak bilang kan kalau di Bursa Efek Indonesia kan kita bisa belajar lewat sekolah pasar modal. Ya. Terus kalau misal belajar lewat buku itu apakah juga penting atau bagaimana Pak? Ya, ada banyak media ya. Iya. Untuk belajar, kalau teman-teman suka baca, ya berarti kita harus cari buku yang bisa kita gunakan sebagai tempat belajar. Di sini ada banyak nih buku ya. Di perpustakaan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di seputaran Semarang Barat ya, dekatnya flyover Kalibanteng. Oke. Banyak banget ya Pak. Berarti ini boleh diakses Pak perpustakaan yang ada di Bursa Efek ini. Boleh, ini free untuk umum, untuk adik-adik mahasiswa. Terus kalau yang mau bikin skripsi tentang keuangan, di sini sudah ada contoh-contoh skripsi ya, dan juga data yang bisa digunakan untuk tugas akhir ya, skripsi. Kalau bicara masalah skripsi itu kan ada teman-teman biasanya kan melakukan analisa laporan keuangan atau apapun itu Kak. Kira-kira teman-teman bisa datang ke sini untuk bertanya-tanya atau enggak Pak? Ya bisa. Di sini ada banyak petugas atau karyawan dari Bursa Efek kantor perwakilan yang bisa dimintai bantuan ya untuk berkonsultasi, baik untuk keperluan skripsi, untuk mulai belajar investasi dan ikut kelas-kelas sekolah pasar modal gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita explore ya di kantor perwakilan ini. Nanti kita masukin link di bawah ya Pak. Oh ya. Oke, ini kayaknya sudah cukup panjang, kita belajar cukup komplit nih Pak dari awalnya apa itu investasi sampai gimana kita bisa belajar investasi itu. Mungkin buat penutup dari Pak Fani, adakah? Ya, jadi penutupnya kembali lagi ya, bahwa kita hidup itu berharap akan panjang umur ya. Tapi di sisi lain panjangnya umur kita itu konsekuensinya harus kita sertai dengan pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Jangan sampai kita nanti ketika pada saat sudah tidak produktif, sudah pensiun, itu malah justru mendapatkan masalah finansial. Sehingga ketika kita masih muda, ketika kita masih produktif, kita tidak boleh terlalu banyak konsumtif ya, dan jangan sampai membuat pengelolaan keuangan dengan hutang yang tidak produktif gitu ya, sehingga kita nanti bisa mempunyai banyak uang yang bisa kita sisihkan untuk investasi. Dan investasi itu tidak harus nunggu, bisa lebih baik dilakukan sedini mungkin dengan belajar dengan dana yang minim ya. Yang penting adalah disiplin dan juga semangat untuk terus belajar meningkatkan kompetensi berinvestasi, mengelola resiko juga. Cukup komplit ya Pak. Oke, terima kasih Pak Fani buat hari ini, buat sesi kali ini. Buat teman-teman kalau mau tanya-tanya bisa cek di mana Pak? Oh, di IG ya. Instagramnya apa Pak? IDX atau IDX ya, IDX_Semarang. Oke, nanti buat teman-teman bisa follow, terus kalau misal ada kebutuhan bisa tanya-tanya langsung di situ ya Pak. Betul ya. Oke, terima kasih buat sesi kali ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa di drop di komen. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Fani. Terima kasih yuk. Ya.